Ngeri Galbay dipinjam duit 45 hari aja segitu dendanya. Apalagi kalau Galbay setahun tambah jutaan. Ini ada DC-nya atau nanti segel DC-nya segel rumah. Nah, ini adalah salah satu postingan dari kawan pinjol ketika dia telat bayar di aplikasi pinjam duit dengan nilai total tagihan yang harus dibayar itu 3.846.700. Buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjam duit, ini adalah video yang tepat buat kalian tonton ya, karena di sini gua akan membahasnya resikonya apa aja ketika kalian galbay di aplikasi pinjam duit. Untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini gue akan membahas lagi aplikasi pinjaman online, yakni adalah aplikasi pinjam duit KTA Dana Cepat dari PT Stanford Teknologi Indonesia. Dimana di pinjam duit ini ya limit pinjamannya itu bisa sampai ke 50 juta rupiah teman-teman ya. Dan untuk pengajuannya mudah, syaratnya hanya KTP saja, teman-teman bisa langsung cair apabila teman-teman memiliki kredit skor baik ya. Nah, untuk pinjam duit ini ya pengguna baru biasanya hanya mendapatkan limit pinjaman itu kecil teman-teman ya, sekitar 500 sampai 1 juta. Nah, apabila teman-teman membayar pembayarannya itu bagus, maka limit pinjamannya naik sampai ke 50 juta. Nah, sebelum kita membahas resikonya, kita lihat dulu keamanan datanya teman-teman di sini ya. Keamanan data dari aplikasi pinjam duit yang ada di Play Store. Nah, ini dia keamanan datanya. Itu biasanya mencangkup isi telepon ya, kemudian foto dan galeri. Kemudian juga ada nomor-nomor kontak darurat dan nomor di luar kontak darurat, biasanya seperti itu. Nah, setelah keamanan data, kita akan membahas masalah resiko galbay ya, gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Apa aja resikonya bang? Nah, ini menurut dari pengalaman beberapa kawan pinjol atau pengalaman gue pribadi ketika meminjam di aplikasi pinjam duit, bahwasannya resikonya yang pertama itu adalah telepon terus menerus. Nah ya, untuk di beberapa pinjaman online memang resiko pertama itu adalah menghubungi kalian, baik melalui WhatsApp, telepon, ataupun email ya, bahkan sampai ke akun-akun pribadi kalian seperti Facebook atau Instagram. Nah, di pinjam duit ini biasanya hanya ke WA saja teman-teman ya, WhatsApp yang dikirimkan dari debt collector ya kepada kalian yang telat bayar atau gagal bayar. Nah, untuk WA telepon terus menerus itu biasanya dilakukan jika teman-teman tidak bisa membayar tagihannya gitu ya. Apalagi teman-teman yang telat bayar ya di aplikasi pinjam duit, dia salah satunya untuk kawan kita ini dia telat 45 hari. Ya, dengan nilai total tagihan 3.846.700. Di mana denda keterlambatannya itu mencapai sudah hampir ke 600.000 teman-teman ya. Ini telat 45 hari ya, atau 1 bulan lebih. Dendanya sudah 600.000. Gimana kalau 1 tahun ya, kata dia kan seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman jangan panik masalah denda, karena pada dasarnya pinjam duit ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online legal yang sudah resmi di OJK. Kalau sudah resmi di OJK, untuk bunga dan denda keterlambatan itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman. Misalkan teman-teman di sini meminjam di angka 2 juta. Nah, bunganya itu tidak boleh melebihi 2 juta atau 2 juta ke bawah. Kalau melebihi itu masuknya ilegal ya. Kata dia kan untuk galbay bertahun-tahun itu gimana bang? Ya tetap bunganya tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman ya, tidak lebih dari 2 juta teman-teman. Maupun kalian telat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan bertahun-tahun. Nah, itu untuk masalah denda keterlambatan ya. Nah, selanjutnya untuk pinjam duit ini, apakah sudah ada DC lapangannya bang? Ya. Nah, ini adalah sering pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan kita yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjam duit.
Di sini gue akan membahasnya ya, bahwasanya di aplikasi pinjam duit itu belum ada DC lapangan ya teman-teman. Jadi aman saja buat kalian nih yang telat bayar atau gagal bayar, DC lapangan itu tidak ada atau belum ada. Kalaupun teman-teman mendapat ancaman yang katanya DC mau ke rumah atau mau segel rumah lah, atau mau ke RT atau RW, itu 100% cuma ancaman saja, hoax. Jadi teman-teman harus kuatkan mental saja untuk menghadapi teror-teror seperti itu. Oke? Ya mungkin segitu aja ya video kali ini mengenai risiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Itu adalah risikonya. Sekali lagi gue katakan bahwa pinjam duit ini belum ada DC lapangannya. Jadi aman-aman saja buat kalian. Intinya hanya kuatkan mental untuk menghadapi teror dari debt collector lapangan pinjam duit. Karena untuk terornya ini lumayan bikin pusing kalian gitu ya, karena setiap detik atau setiap saat, bahkan di hari-hari libur pun dia tetap menghubungi kalian gitu teman. Untuk kontak darurat ya pasti dihubungin, dan untuk di luar kontak darurat itu biasanya hanya yang tagihannya besar saja ya. Kalau yang tagihannya kecil itu tidak mungkin teman-teman ya. Oke. Mungkin segitu aja ya video kali ini mengenai galbay di aplikasi pinjam duit. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.